Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa IAIN Tulungagung, Prodi Ekonomi Syariah, kelas 5C, akan menjelaskan tentang materi dari kelompok 8, yaitu pajak penghasilan. Tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan. Subbab yang pertama, hubungan istimewa. Hubungan istimewa dianggap ada apabila yang pertama, wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah sebesar 25% pada wajib pajak lain, atau hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih. Demikian pula hubungan dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir. Yang kedua, wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya, atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, terdapat hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda, dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping 1 derajat. Yang dimaksud hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat adalah ayah, ibu, dan anak. Sedangkan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping 1 derajat adalah saudara. Yang dimaksud dengan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus 1 derajat adalah mertua dan anak tiri. Sedangkan yang dimaksud hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping 1 derajat adalah ipar. Contohnya, PTA mempunyai 50% saham dari PTB. Pemilikan saham oleh PTA tersebut merupakan penyertaan langsung. Selanjutnya, apabila PTB tersebut mempunyai 50% saham dari PTC, maka PTA sebagai pemegang saham PTB secara tidak langsung mempunyai penyertaan pada PTC sebesar 25%. Dalam hal demikian, antara PTA, PTB, dan PTC dianggap terdapat hubungan istimewa. Apabila PTA juga memiliki 25% dari saham PTD, maka antara PTB, PTC, dan PTD dianggap terdapat hubungan istimewa. Hubungan kepemilikan seperti ini juga terjadi antara orang pribadi dan badan. Subbab yang kedua yaitu fasilitas perpajakan atas penanaman modal di bidang usaha atau daerah tertentu. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, disadari akan pentingnya peningkatan peranan penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Fasilitas perpajakan tersebut ada apa saja? Wajib pajak dalam negeri berbentuk perseroan terbatas yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan di bidang usaha atau daerah tertentu diberikan fasilitas pajak penghasilan berdasarkan keputusan Presiden berbentuk berikut. Subbab yang ketiga yaitu pengaturan penanaman modal di bidang usaha tertentu sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sebagai salah satu prinsip yang perlu dipegang teguh dalam Undang-Undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua wajib pajak. Setiap adanya kemudahan dalam bidang perpajakan harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar dalam penerapannya tidak menyimpang dari tujuan kemudahan tersebut. Tujuan diberikannya kemudahan pajak ini adalah untuk mendorong kegiatan investasi langsung di Indonesia, baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang usaha atau daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional. Kepada wajib pajak yang melakukan penanaman modal di bidang atau daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan sebagai berikut. Yang pertama, pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% dari jumlah penanaman yang dilakukan. Yang kedua, penyusutan dan amortisasi yang dipercepat. Yang ketiga,
kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 tahun. Yang keempat, pengenaan pajak penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 sebesar 10%, kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah. Subbab yang keempat yaitu fasilitas perpajakan untuk KPET atau Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. Untuk wajib pajak yang telah memperoleh fasilitas perpajakan atas kegiatan usaha di KPET berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang perlakuan perpajakan di KPET atau Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu yang telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000 atas kegiatan usaha tersebut tidak lagi diberikan fasilitas perpajakan seperti pada Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000 mengatur diberikannya perlakuan di bidang pajak penghasilan kepada pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam kawasan pengembangan ekonomi terpadu, yaitu 1. Pengurangan penghasilan neto 30% dari jumlah penanaman modal yang dilakukan. Kedua, pilihan untuk menerapkan penyusutan atau amortisasi yang dipercepat. Yang ketiga, kompensasi kerugian fiskal mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai paling lama 10 tahun. Yang keempat, pengenaan pajak penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku. Pemberian fasilitas pajak bagi penanaman modal di bidang pertambangan minyak, gas, dan panas bumi. Pemberian fasilitas pajak penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 2000 tidaklah terbatas pada penanaman modal baru pada bidang atau daerah tertentu, tetapi juga diberikan untuk perluasan modal yang telah ditanamkan pada bidang dan atau daerah tertentu, namun tidak termasuk penyetoran modal dalam bentuk aset yang sebelumnya telah ada dan dipergunakan untuk usaha di Indonesia maupun di luar negeri. Fasilitas pajak penghasilan ini hanyalah wajib pajak Badan Hukum Perseroan Terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1994, tanggal 16 November 1994, kepada ESO Operation and Production Natuna yang melakukan pengeboran dan pengelolaan gas bumi dalam rangka kontrak bagi hasil di Kepulauan Natuna atau laut sekitarnya diberikan fasilitas pajak penghasilan sebagai berikut. Yang pertama, besarnya pajak penghasilan yang terutang ditetapkan sebesar 30% dari penghasilan kena pajak. Yang kedua, atas sisa laba setelah dikurangi pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dikenakan pajak yang ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan kena pajak. Yang ketiga, besarnya penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B dihitung dan diberlakukan sesuai dengan dan selama jangka waktu kontrak bagi hasil yang diubah dengan basic agreement antara Pertamina dengan ESO Operation and Production Natuna yang ditandatangani setelah tanggal 1 Januari tahun 1995 dan disahkan oleh pemerintah. Kemudian, apabila seluruh atau sebagian kepentingan penyertaan Pertamina atau ESO Exploration and Production Natuna dialihkan kepada pihak lain, maka ketentuan ini juga berlaku bagi pihak yang menerima pengalihan tersebut. Fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan. Menteri Keuangan telah melakukan pembaruan pengaturan pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan yang berlaku sejak 16 Agustus 2015. Dengan berlakunya ketentuan baru ini, maka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011
tentang pemberian fasilitas, pembebasan atau pengurangan PPh yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.011/2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pihak-pihak yang melakukan penanaman modal. Wajib pajak badan yang melakukan penanaman modal baru yang merupakan industri pionir dapat diberikan fasilitas pengurangan PPh badan. Batasan industri pionir tersebut mencangkup: yang pertama, industri logam hulu; yang kedua, industri penghilangan minyak bumi; yang ketiga, industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam; yang keempat, industri pemesinan yang menghasilkan mesin industri; yang kelima, industri pengelolaan berbasis hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan; yang keenam, industri telekomunikasi, informasi, dan komunikasi; yang ketujuh, industri transportasi kelautan; yang kedelapan, industri pengelolaan yang merupakan industri utama di kawasan ekonomi khusus; dan yang kesembilan, infrastruktur ekonomi selain yang menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha. Menteri Keuangan memberikan fasilitas pengurangan PPh badan dengan jangka waktu melebihi jangka waktu yang ditetapkan menjadi paling lama 20 tahun. Sementara itu, jangka waktu yang ditetapkan yaitu jangka waktu untuk pengurangan PPh badan yang diberikan untuk jangka waktu paling lama 15 tahun pajak dan paling singkat 15 tahun pajak, terhitung sejak tahun pajak dimulainya produksi secara komersial. Besarnya pengurangan PPh badan diberikan dengan persentase yang sama setiap tahun selama jangka waktu yang telah ditetapkan. Bentuk fasilitas. Bagi wajib pajak badan diberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan yang diberikannya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan utama usaha yang merupakan industri pionir. Kegiatan utama usaha dimaksud yaitu kegiatan utama usaha sebagaimana tercantum dalam izin prinsip dan izin usaha wajib pajak pada saat pengajuan permohonan pengurangan pajak penghasilan badan, termasuk perubahan dan perluasannya sepanjang termasuk dalam kriteria industri pionir. Bentuk fasilitas ini diberikan paling banyak 100% dan paling sedikit 10% dari jumlah pajak penghasilan badan yang terhutang, dengan jangka waktu paling lama 15 tahun dan paling singkat 5 tahun. Adapun kriteria wajib pajak badan yang diberikan fasilitas pengurangan pajak yaitu yang pertama merupakan wajib pajak baru, yang kedua merupakan industri pionir, yang ketiga mempunyai rencana penanaman modal baru yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang paling sedikit sebesar 1 triliun. Yang keempat, memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal yaitu 4:1. Yang kelima, menyampaikan surat pernyataan kesanggupan untuk penempatan dana di perbankan Indonesia paling sedikit 10% dari total rencana penanaman modal dan dana tersebut tidak ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal. Dan yang keenam, harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia yang pengesahannya ditetapkan setelah tanggal 15 Agustus 2011. Perlakuan PPh atas stock option. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 13/PJ-43/1999 tanggal 22 Maret 1999 telah memberikan petunjuk pelaksanaan perpajakan atas stock option. Yang pertama, stock option adalah janji atau penawaran yang diberikan oleh suatu perusahaan di luar negeri yang telah menjual sahamnya di bursa efek di luar negeri kepada karyawan atau orang pribadi kalangan terbatas dan suatu perusahaan di Indonesia yang mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri untuk membeli sahamnya dengan harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, penawaran tersebut akan dicabut kembali setelah melewati jangka waktu yang ditentukan tersebut. Yang ketiga, apabila karyawan menggunakan haknya atas penawaran tersebut dan kemudian terjadi kenaikan harga saham, maka karyawan yang bersangkutan dapat memilih
Yang pertama, dapat memilih atau menjual kembali saham pada saat itu, atau menyimpan saham sebagai investasi untuk dijual kembali di masa yang mendatang dan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kemudian yang keempat, selisih harga pasar dengan harga tertentu yang lebih rendah dari harga pasar, yaitu merupakan potongan harga perolehan saham. Yang kelima, harga tertentu adalah harga jual saham yang ditawarkan oleh suatu perusahaan di luar negeri kepada karyawan atau orang pribadi kalangan terbatas dari suatu perusahaan di Indonesia yang mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri tersebut. Yang keenam, penghasilan pemegang saham berupa dividen dan atau capital gain. Yang ketujuh, apabila saham tersebut dijual, maka selisih harga jual dengan harga perolehan merupakan penghasilan capital gain yang terutang pajak penghasilan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Mitru Saputro NIM 443 akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu pengakuan penghasilan atas penghasilan bank berupa bunga kredit non-performing. Dasar yang digunakan untuk menetapkan pengakuan penghasilan atas penghasilan berupa bunga kredit non-performing ini yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Keputusan 184/PC/2002 yang selanjutnya aturan pelaksanaannya juga telah diatur dalam Surat Edaran nomor 8/PC/T42/2002. Pengertian kredit non-performing ini adalah kredit yang diberikan oleh bank yang digolongkan sebagai kredit kurang lancar, diragukan, dan macet. Penghasilan yang diperoleh bank berupa bunga kredit non-performing ini diakui pada saat penghasilan bunga tersebut diterima oleh bank atau atas dasar cash basis. Apabila ternyata bank membukukan penerimaan bunga kredit non-performing tersebut sebagai pengurang pokok kreditnya, maka saat pengakuan penghasilan menjadi ditunda sampai dengan saat diterimanya penghasilan bunga setelah pelunasan pokok kredit. Tata cara pelaksanaan dan permasalahannya. Nomor 1, bank mempunyai kewajiban menyerahkan daftar debitur yang kreditnya digolongkan kurang lancar, diragukan, dan macet kepada kantor pelayanan pajak tempat terdaftar sebagai wajib pajak yang berfungsi sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang bersangkutan. Daftar debitur tersebut memuat nomor urut, nama debitur, alamat, NPWP, jumlah kredit non-performing yang digolongkan kurang lancar, diragukan dan macet, serta jumlah bunga yang tertuang atau accrual basis yang belum diakui sebagai penghasilan pada tanggal laporan keuangan. Kemudian yang kedua, bank dan debitur yang terkait terlebih dahulu harus membuat perjanjian tambahan atas adendum atas perjanjian kreditnya yang menyatakan bahwa kedua belah pihak setuju untuk memperlakukan setiap pembayaran yang dilakukan oleh debitur kepada bank sebagai cicilan pokok kredit sampai lunasnya keseluruhan pokok kredit, dan pembayaran setelah itu diperlakukan sebagai bunga. Yang ketiga, bank dapat secara langsung menerapkan ketentuan yang telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Keputusan 184/PC/2002 yang mengatur saat penghasilan bunga diterima bank. Tata caranya, bank menyerahkan dokumen perjanjian tambahan bersama dengan daftar debitur yang kreditnya digolongkan kurang lancar, diragukan, dan macet kepada kantor pelayanan pajak tempat bank terdaftar sebagai wajib pajak yang berfungsi lampiran SPT tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang bersangkutan. Yang keempat, apabila ternyata debitur tidak melakukan penyesuaian saat pengakuan biaya bunga dalam pembukuan tahun yang bersangkutan sesuai dengan perjanjian tambahan, maka harus dilakukan koreksi fiskal melalui prosedur lain yang berlaku. Yang kelima, dalam hal terjadi gagal dalam pembayaran atau default oleh debitur sehingga bank melakukan penghapusan piutang tak tertagih atas bunga yang belum dibayar, maka sebagai konsekuensi bunga tersebut belum diakui sebagai penghasilan bank dan biaya debitur. Penghapusan piutang tak tertagih atas bunga tersebut bagi bank merupakan kerugian sedang, bagi debitur bukan merupakan keuntungan karena pembebasan utang. Yang keenam dan terakhir, dengan diberlakukannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Keputusan 194/PC/2002 mulai tahun pajak 2001, maka bagi wajib pajak bank dan debitur terkait yang telah menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan badan tahun pajak 2001 sebelum diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak dimaksud, dapat menerapkan ketentuan ini melalui pembetulan SPT tahunan pajak penghasilan badan tahun pajak 2001. Yang selanjutnya adalah perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan.
Berlatar belakang makin maraknya penggunaan telepon seluler sebagai alat komunikasi yang digunakan pegawai perusahaan untuk kepentingan perusahaan dan juga kendaraan perusahaan untuk kepentingan karena jabatan atau keduanya, kemungkinan tercampur untuk kepentingan pribadi. Agar diperoleh kepastian mengenai perlakuan pajak penghasilan atas biaya yang dimaksud, maka dikeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Keputusan 220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002 yang berlaku sejak tanggal ditetapkan. Adapun pokok pengaturan tersebut meliputi 1. Biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan dan pekerjaan dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui penyusutan aktiva tetap kelompok 1 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK03/2002. Yang kedua, biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaan dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan. Yang ketiga, biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan, bus, minibus atau yang sejenisnya yang dimiliki dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan aktiva tetap kelompok 2 sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Keuangan. Yang keempat, biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan, bus, minibus atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan dalam tahun pajak yang bersangkutan. Nomor 5, biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaan dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok 2. Yang keenam, biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan. Yang ketujuh, apabila ternyata penghasilan wajib pajak yang dibebani biaya yang telah disebutkan pada butir 1, 2, dan butir 3 dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final atau berdasarkan norma perhitungan khusus, maka pembebanan biaya-biaya tersebut telah termasuk dalam penghitungan pajak penghasilan yang bersifat final atau berdasarkan norma penghitungan khusus. Yang 8, sebagai akibat pada butir 1, 2, dan 3 dapat dibebankan sebagai biaya, maka bukan merupakan penghasilan bagi para pegawai perusahaan yang bersangkutan. Kemudian, bab perpajakan atas kegiatan usaha jasa maklon atau contract manufacturing internasional di bidang produksi mainan anak-anak. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 543/KMK03/2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang norma penghitungan khusus penghasilan itu dan cara pembayaran pajak penghasilan bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak-anak telah menetapkan norma perhitungan. Keputusan Menteri Keuangan tersebut mengatur sebagai berikut. 1. Pengertian wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon internasional adalah wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan jasa pembuatan atau perakitan barang berupa produk mainan anak-anak dengan bahan-bahan spesifikasi, petunjuk teknis, dan penentuan imbalan jasa dari pihak pemesan yang berkedudukan di luar negeri dan mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak. Yang kedua, besarnya norma penghitungan khusus untuk menghitung penghasilan neto berupa imbalan jasa maklon internasional yang diterima atau diperoleh wajib pajak ditetapkan sebesar 7% dari jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku. Yang ketiga, atas penghasilan neto berupa imbalan jasa maklon internasional dikenakan pajak penghasilan dengan menerapkan tarif pajak tertinggi Pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pajak Penghasilan dan bersifat final. Yang keempat, ketentuan menggunakan norma penghitungan khusus untuk menghitung penghasilan neto tersebut pada butir 2 hanya dapat diberlakukan sepanjang wajib pajak tidak mengadakan perjanjian penentuan harga transfer atau advance pricing agreement dengan Direktur Jenderal Pajak mengenai imbalan jasa maklon internasional.
Terhadap penghasilan lain selain imbalan jasa, maklumat internasional yang diterima atau diperoleh wajib pajak seperti yang dimaksudkan pada butir 1 dikenakan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan umum yang berlaku. Selanjutnya yang butir nomor 6, pengajak penghasilan yang terutang atau perhatikan butir 2 butir 3 wajib dilunasi melalui pembayaran setiap bulan. Besarnya pembayaran pajak penghasilan tersebut dihitung berdasarkan jumlah realisasi seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang. Setiap bulannya tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku. Yang ketujuh, keputusan Menteri Keuangan di atas berlaku pada 1. Tanggal 1 Januari 2003 dalam hal tahun pajak atau tahun buku wajib pajak sama dengan tahun takwim. Kemudian awal tahun pajak atau tahun buku 2003 yang dimulai setelah tanggal 1 Januari 2003 dalam hal tahun pajak atau tahun buku wajib pajak berbeda dengan tahun takwim. Kemudian perlakuan pajak penghasilan atas pengeluaran biaya perolehan perangkat lunak komputer. Masalah komputer tidak terbatas pada perangkat keras atau hardware yang pembebanan penyusutannya telah dibahas pada bab 6. Penyusutan aset tetap tetapi menyangkut pula perangkat lunak software maupun aplikasinya. Pengertian ketiganya ini bagaimana perlakuan perpajakan telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Keputusan 316/PJ/2002 tentang pajak penghasilan atas pengeluaran biaya perolehan perangkat lunak komputer tanggal 17 Juni 2002 sebagai berikut. 1. Pengertian perangkat lunak dan aplikasinya. Perangkat lunak atau software komputer adalah semua program yang dapat digunakan pada sistem operasi komputer. Program aplikasi umum adalah program yang dapat dipergunakan oleh pengguna atau users umum untuk memproses berbagai pekerjaan dengan komputer. Program aplikasi khusus adalah program yang dirancang khusus untuk keperluan otomatisasi, sistem administrasi, pekerjaan atau kegiatan usaha tertentu, seperti di bidang perbankan, pasar modal, perhotelan, rumah sakit, atau penerbangan. Yang kedua, perangkat lunak komputer kecuali dalam hal tersebut pada butir 3 merupakan harta tak berwujud atau intangible asset yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dan termasuk dalam kelompok 1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 11A ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang ketiga, perangkat lunak komputer berupa program aplikasi umum diperlakukan sebagai pengeluaran atau biaya operasional rutin. Yang keempat, pengeluaran atau biaya perolehan dan upgrade perangkat lunak komputer berupa program aplikasi umum yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pembebanannya dilakukan sekaligus dalam bulan pengeluaran. Akan tetapi, bila program aplikasi umum tersebut diperoleh sebagai bagian dari harga pembelian perangkat keras komputer, maka pembebanannya sudah termasuk dalam penyusutan perangkat keras komputer tersebut. Kemudian nomor 5, pengeluaran biaya perolehan dan upgrade perangkat lunak komputer berupa program aplikasi khusus yang dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pembebanannya dilakukan melalui amortisasi harta tak berwujud. Dalam hal ini, pengeluaran atau biaya upgrade program aplikasi tersebut, pengeluaran atau biaya tersebut lebih dahulu ditambahkan pada nilai sisa buku fiskal yang masih ada dan amortisasinya dilakukan dengan masa manfaat baru atau penuh, terhitung mulai bulan dilakukan upgrade. Yang keenam, atas pengeluaran atau biaya perolehan dan upgrade perangkat lunak komputer berupa program aplikasi khusus yang diperoleh sebelum berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, sepanjang belum dibebankan atau baru dibebankan sebagai melalui amortisasi, dapat diamortisasi mulai tahun pajak 2002 berdasarkan sisa masa manfaat untuk kelompok 1. Yang ketujuh dan terakhir, pemberlakuan ketentuan tersebut mulai pada tahun pajak 2002. Kemudian bab perlakuan pajak penghasilan atas dana jaminan penyelesaian transaksi bursa. Pembayaran dana jaminan penyelesaian transaksi bursa oleh pemodal tidak dapat dikurangkan sebagai biaya atau ditambahkan pada harga perolehan surat berharga sekuritas atau dikurangkan dari harga jual surat berharga atau sekuritas bagi pemodal yang bersangkutan. Sedangkan penerimaan dana jaminan penyelesaian transaksi bursa oleh PT Clearing Penjamin Efek Indonesia atau KPEI bukan merupakan penghasilan sepanjang tidak dipergunakan untuk menambah kemampuan ekonomis perusahaan yang bersangkutan. Untuk membayar penggunaan dana jaminan sebagaimana dimaksud di atas untuk penyelesaian gagal bayar bukan merupakan biaya atau kerugian bagi KPEI dan bukan merupakan penghasilan bagi pemodal yang bersangkutan. Pemberlakuan ketentuan ini mulai tanggal 22 Agustus 2002
Selain itu, beberapa yang perlu dipahami berkaitan dengan ketentuan ini antara lain sebagai berikut. 1. Anggota clearing adalah anggota bursa efek yang melakukan transaksi bursa untuk kepentingan dirinya atau nasabahnya selaku pemodal sesuai dengan ketentuan dan persyaratan lembaga clearing dan penjaminan untuk mendapatkan layanan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Yang kedua, pemodal adalah anggota clearing atau nasabahnya yang melakukan pesanan jual beli surat berharga atau sekuritas dalam suatu transaksi bursa. Yang ketiga, lembaga clearing dan penjaminan adalah PT Clearing Penjamin Efek Indonesia atau KPEI yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa serta menjadi pengelola dana jaminan penyelesaian transaksi bursa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Yang keempat, gagal bayar adalah tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran anggota clearing kepada KPI dalam rangka penyelesaian transaksi bursa. Selanjutnya adalah perlakuan pajak penghasilan atas pengeluaran untuk pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam ketentuan pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa pajak dan penghasilan bukan merupakan biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak. Untuk pajak daerah dan retribusi daerah yang digunakan dengan surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor surat edaran 02/PJ 42/2002 tanggal 18 Februari 2002 bahwa pajak daerah dan retribusi daerah dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak sepanjang memenuhi syarat berikut. 1. Memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang kedua, berkaitan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang dikenakan pajak penghasilan tidak bersifat final dan atau tidak berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto atau norma penghitungan khusus. Yang ketiga, tidak termasuk pengeluaran untuk sanksi berupa bunga dan atau kenaikan. Bab selanjutnya adalah pajak penghasilan atas diskonto surat berbendaraan negara atau SPN. Tarif pengenaan pajak dan pemotongan pajak penghasilan tertentu dari wajib pajak berupa diskonto SPN dikarenakan pemotongan atau dipotong pajak penghasilan yang bersifat penggunaannya final. Diskonto SPN sebagai dasar pengenaan pajak adalah selisih lebih antara 1. Nilai nominal pada saat jatuh tempo dengan harga perolehan di pasar perdana atau pasar sekunder, atau yang kedua, harga jual di pasar sekunder dengan harga perolehan di pasar perdana atau di pasar sekunder, tidak termasuk pajak penghasilan yang dipotong. Besarnya tarif pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak pemotong pajak penghasilan diatur 1. 20% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT, dan 2. 20% atau tarif sesuai ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B yang berlaku bagi wajib pajak penduduk berkedudukan di luar negeri dari diskonto SPN. Pihak pemotong pajak tersebut dilakukan oleh 1. Penerbit SPN atau emiten atau kustodian yang ditunjuk selaku agen pembayar atas diskonto SPN yang diterima pemegang SPN saat jatuh tempo, dan yang kedua, perusahaan efek atau broker atau bank selaku pedagang perantara maupun selaku pembeli atas diskonto SPN yang diterima di pasar sekunder. Pengecualian pemotongan pajak penghasilan atas diskonto SPN dilakukan pengecualian dari pemotongan pajak penghasilan atas diskonto yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam hal berikut. 1. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank di luar negeri di Indonesia. Yang kedua, dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha. Aturan peralihan terhadap surat pembendaraan negara atau SPN yang penerbitannya sebelum berlaku peraturan pemerintah ini, dan pemungutan pajak penghasilan sudah dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2006 tentang pajak penghasilan atas diskonto surat berbendaraan negara, maka tidak dipungut lagi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2007. Yang selanjutnya, perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan penyalur atau distributor rokok.
Dalam kegiatan bisnis penyalur atau distribusi rokok pertama kali dikaitkan dengan penunjukan sebagai pemungut pajak penghasilan pasal 22, sifat dan besarnya pungutan, serta tata cara penyetoran dan pelaporannya. Industri rokok tidak lagi ditunjuk sebagai pemungut pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210-PMK-03-2008. Dari dasar tersebut perlu adanya pengaturan perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan penyalur atau distribusi rokok. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 52/PJ/2008 tentang perlakuan pajak penghasilan atau penghasilan penyalur atau distribusi rokok dengan dasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210-PMK-03/2008 menegaskan sebagai berikut. 1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penyalur atau distributor rokok dikenai pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan umum tarif pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, penyalur atau distribusi rokok wajib melakukan pembayaran angsuran pajak penghasilan sebagaimana telah diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang ketiga, besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25, perhatikan butir 2, untuk tahun pajak 2009, yaitu sebesar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atau atas penghasilan itu sebulan yang disetahunkan dibagi 12. Yang keempat, ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut sejak tanggal 1 Januari 2009. Yang selanjutnya, pengenaan pajak penghasilan atas kegiatan usaha berbasis syariah. Sebagai biaya dari kegiatan usaha berbasis syariah termasuk A. Hak pihak ketiga atas sebagai hasil, yang B. Bonus, yang C. Margin, dan yang D. Hasil berbasis syariah lainnya yang sejenis. Terhadap kerugian yang timbul dari transaksi bagi hasil secara fiskal dapat diakui sebagai beban atau deductible. Apabila kerugian tersebut yang timbul dari hasil penelitian lebih lanjut ternyata timbul akibat kelalaian atau kesalahan pengelolaan dana, kerugian tersebut merupakan tanggung jawab pengelola dana. Sebaliknya, bila bukan merupakan kelalaian atau kesalahan pengelola dana, kerugian tersebut dibebankan kepada pemilik modal sesuai dengan akad atau perjanjian. Perlakuan pajak penghasilan dari kegiatan usaha berbasis syariah yang berkaitan dengan kegiatan pemotongan pajak atau pemungutan pajak penghasilan dalam usaha berbasis syariah ini berlaku juga bagi hak pihak ketiga atas bagi hasil, bonus, margin, dan hasil berbasis syariah lainnya. Hal tersebut merupakan penghasilan yang dibayarkan berkenaan dengan penggunaan dana pihak ketiga yang terkait dengan kepemilikan usaha. Beberapa contoh dapat disampaikan yaitu sebagai berikut. 1. Deposito mudharabah menggunakan akad mudharabah. Dalam hal ini para deposan diberikan bagi hasil atas pemanfaatan dana yang disimpan pada bank syariah. Yang kedua, giro pada bank syariah menggunakan akad wadiyah atau titipan. Karena dana yang disimpan dapat ditarik setiap saat. Bank syariah tidak menjanjikan hasil yang diberikan kepada para pemegang giro, tetapi dapat memberikan bonus yang tidak ditentukan besarnya. Selanjutnya, yang ketiga, pembiayaan murabahah menggunakan prinsip jual beli sehingga menimbulkan margin. Besarnya margin tersebut yaitu selisih antara dana yang diberikan dengan total dana yang harus dikembalikan oleh penerima dana. Margin diperlakukan sebagai penghasilan yang merupakan objek pemotongan pajak penghasilan. Hal tersebut karena terkait dengan pembiayaan bukan semata-mata jual beli. Terima kasih. Sekian dari saya.